Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas mewakili Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya biasanya menyampaikan tausiah, ceramah, materi. Saya tanya ke panitia, ini siapa? Oh, nanti kita di pesantren, Ustadz. Audiensnya adalah wali murid, santri, dan guru. Oh, gitu. Ini siapa pagi tadi? Oh, ini masyarakat umum, Pak Ustadz. Kebetulan ini adalah masjid yang pernah dihadiri oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Oh, begitu. Nanti malam ini siapa pesertanya? Pesertanya Pak Ustadz purna pembekalan untuk yang akan purna tugas. Purna tugas itu apa? Orang akan pensiun ya. Oh, tepat sekali lah, karena pengisi materi ini sudah pensiun 2 tahun. Saya lulus CPNS bulan November tahun 2009. 2008 pulang dari Maroko. Kemudian ada tes CPNS dosen Kementerian Agama, ditempatkan di UIN Suska pada bulan November. Jadi NIP saya itu 2009. Lalu kemudian sampai 2019, karena satu dan lain hal saya mengundurkan diri. Jadi 10 tahun menjadi PNS. Menjadi PNS itu cita-cita semua orang tua di Indonesia. Jadi kalau ada anak orang sukses S1, S2, S3, pasti ujungnya ditanya, alah PNS apa lu? PNS termasuk 4 yang mengalir sesudah kematian. Yang disebut dalam hadis itu kan cuma 3. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Aduh cek lagi, PNS. Mengalirnya sudah mati. Itulah maka orang terus bercita-cita ingin jadi PNS. Jadi yang paling ingin jadi PNS itu sama ampuh. Memang betul doa itu rupanya untuk dia. Begitu dia meninggal 2019, ampuh pun keluar dari PNS. Lalu apalah yang Ustaz rasakan setelah keluar itu? Aduh, ibu hati. Jadi kalau lewat di UIN itu sedih, karena tempat memperjuangkan. Ingat masa tesnya, ingat suka duka mengajarnya. Dan sejak keluar sampai sekarang tak pernah saya masuk lagi. Kemudian ketika kalau ada orang cerita, Ustaz ini anak saya ini sekarang kuliah di fakultas anu di UIN. Dalam hati saya, tempat saya mengajar dulu. Ibu hati. Jadi saya sangat memahami, sangat tepat kalau saya diangkat jadi narasumber ini. Karena saya udah pensiun duluan. Nah, hanya saja saya sibuk di tempat lain. Jadi yang pertama yang perlu dipahami adalah mindset. Mind, otak. Setting otak kita. Jangan terlalu dihabiskan porsi otak itu untuk masa lalu, sehingga melihat masa depan dengan penuh kesedihan. Ini yang berceritanya bukan teori. Memang orang yang betul-betul sudah pensiun. Saya mengalami sendiri. Si anu dosen, kata orang dalam hati, aku dulu. Si anu PNS, kata orang, oh aku dulu. Ketika ngobrol kita berdua, ini gaji 13 belum cair, kata dia. Seolah-olah nyindir kita. Mentang-mentang awak tidak bergaji lagi. Jadi memang kita lebih sensitif, udah tersinggung. Itu yang saya rasakan. Maka mindset ini perlu diperlukan, bahwa sebenarnya kita tidak keluar dari apapun.
hanya pindah tempat pengabdian. Itu saja. Kalau dulu saya mengabdinya di kelas, dalam satu semester itu saya mesti mengajar 12 SKS. Lalu kemudian di sana ada yang mesti saya laporkan sebagai pengajar, pengabdian masyarakat, penunjang, lalu kemudian ada Tridharma perguruan tinggi. Dan saya sangat disiplin. Di Fakultas Usuluddin itu ada lebih kurang 60 dosen. Walaupun saya sibuk ceramah, jadwal saya penuh setiap kabupaten kota. Islamic Center Pasir Pangarayan, Islamic Center Siak, pergi ke Ujung Batu, pergi ke Bagan Batu, pergi ke Indragiri Hilir, Tembilahan 7 jam naik mobil dari Pekanbaru. Penuh jadwal saya. Tapi kalau untuk laporan kinerja dosen, maka saya dosen yang pertama melapor. Masalah ngurus naik pangkat, walaupun saya sibuk tausiah, pangkat saya begitu masuk 3B. Berapa tahun kemudian? 3C. Dan terakhir 3D. Sampai apa kata orang biro kepegawaian, Ustadz 3D mentok, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak bisa lagi naik 4A kecuali kalau Ustadz doktor. Doktor saya. Selesai saya doktor, dapat ijazah. Cuman begitu selesai doktor, ijazah dapat, saya sudah tak PNS lagi. Jadi masalah disiplin, ngurus pangkat, ngurus laporan, jadwal absen, cek log pagi, cek log sore, hampir tidak pernah bermasalah dengan absen. Lalu kemudian pengabdian itu berubah. Yang selama ini mengajar di fakultas, di kampus, di kelas, satu kelas 20 orang sampai 30 orang, maka setelah itu pengabdian berpindah ke masjid, ke tanah lapang. Satu hari saya hanya sanggup tausiah 3 kali. Pagi tadi di masyarakat umum di Garut, lalu kemudian di pondok pesantren 2000 orang berhadapan dengan santri, lalu kemudian malam ini dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Dalam 1 tahun saya pergi ke kabupaten, provinsi. Setiap provinsi 2 kali saya datangi. Provinsi Sumatera Barat 2 kali, Provinsi Sumatera Utara 2 kali, Provinsi Kepulauan Riau 2 kali. 6 bulan sekali saya datang. Sekali datang saya di sana 3 hari. 1 hari tausiah 3 kali, macam makan obat, pagi, siang, malam. Jadi mindset mesti diluruskan bahwa sebenarnya kita tidak pernah pencen. Jadi kalau bahasa orang Malaysianya pencen. Di Malaysia, Kuala Lumpur, saya pernah 1 tahun kuliah di UKIPM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Biasanya kami kalau mau belanja itu ada namanya pasar malam. Di pasar malam itu ada jual ayam. Ayam yang paling murah itu namanya ayam pencen. Kareh bana dagingnya. Karena ayam petelur yang sudah bisa tak bertelur lagi. Ternyata ayam pun kalau sudah pencen murah ya. Ayam pencen. Jadi kita bukan ayam, kita hanya beda pengabdian. Makanya kalau kita lihat, saya banyak itu melihat orang tua-tua mengabdikan ilmunya, kemampuannya. Ada yang di masjid, ada yang di organisasi sosial kemasyarakatan, ada yang masuk ke partai menjadi calon anggota legislatif. Cuman kalau untuk masuk calon ini jantung agak kuis gitu. So kalau indah capek mati. Lalu kemudian ada yang masuk ke Ormas, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PRT, Persis. Dan pengalaman mereka, apalagi ini pengalamannya ada yang 20 tahun, ada yang 41 tahun, guru 21 orang, dinas 26 orang. Maka sesungguhnya yang pertama yang perlu diperbaiki itu adalah mindset. Mind, otak, settingan, susunan cara pandang kita. Karena kalau sudah mindsetnya salah, kita akan minder, kita akan tidak rasa percaya diri, kita akan merasa down, kita akan merasa jatuh, kuper, tidak mau bergaul. Akhirnya kita di rumah saja, hanya menonton sinetron. Sinetron pun yang ditonton menaikkan asam urat dan gula darah.
bacakaknya berkelahinya di sinetron tuange ati awak tidak bermanfaat sama sekali. Tapi kalau kita memahami bahwa ini adalah pengabdian, apalagi guru itu tidak ada istilah berhenti mengabdi. Dan saya adalah guru. Saya guru mengajar di kampus. Setelah saya berhenti jadi PNS, saya tetap guru. Hanya saja mengajarnya di masjid, ngajarnya di hotel, ngajarnya di kantor dinas, di lapangan sepak bola. Guru digugu, ditiru, tidak pernah berhenti dalam pengabdian. Sebetulnya hidup ini simple, sederhana. Yang sulit, susah itu adalah memikirkan cakap orang. Begitu yang saya rasakan. Saya sesungguhnya tidaklah menggurui bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu jadi PNS 20 tahun. Ibu-ibu jadi PNS 41 tahun. Kalau masuk PNS-nya umur 20 berarti udah 61 tahun. Ibu-ibu jauh lebih tua dari saya, jauh lebih lama pengabdiannya dari saya. Lalu kelebihan Ustadz apa? Saya lebih dulu pensiun. Saya lebih dulu merasakan. Walaupun perasaan kita tidak sama. Mungkin nanti ibu akan mengatakan, rasamu bukan rasaku Pak Ustadz. Rasa kita berbeda, tapi paling tidak mirip-mirip, sedikit-sedikit ada terasa. Ya, jadi kalau kita memahami bahwa kalian masih aktif, masih kerja, masih masuk kantor, aku pun sesungguhnya juga masih aktif, aku masih punya kesibukan. Kesibukan kita macam-macam. Bisa menulis buku, bisa mendidik, bisa buka sekolah. Saya buka sekolah TK Az-Zahra tahfiz Quran, SD Az-Zahra tahfiz Quran, SMP Az-Zahra tahfiz Quran. Bahkan kalau dihitung-hitung kesibukan saya setelah keluar dari PNS dengan dulu lebih sibuk sekarang, menyibukkan diri dan banyak aktivitas. Kalau dulu saya masih terikat, tak bisa buat ini, khawatir buat ini, terikat dengan absen, terikat dengan jadwal, tidak boleh ini. Sekarang bebas sebebasnya, banyak yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Hanya saja kadang kita ini seperti kap 70 yang diisi minyak pesawat. Kita adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang rapuh di badan orang tua. Itu yang dirasakan oleh Profesor Dr. B.J. Habibie. Jadi beliau itu aktifnya luar biasa. Sampai-sampai dia tidak sadar bahwa sesungguhnya fisiknya sudah tidak mampu lagi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian kalau sudah purna tugas, lalu kemudian punya aktivitas, sibuk di lembaga adat, sibuk di organisasi Minangkabau, sibuk di ikatan alumni, sibuk pula buat sekolah, sibuk lagi mengisi materi, sibuk sampai terlalu penuh jadwalnya, itu pun jangan sampai. Kenapa? Karena yang paling mengerti tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Saya hanya mengisi pada hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Besok saya akan pulang ke Pekanbaru. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis saya duduk dengan istri, anak, keluarga, santri, masyarakat, lingkungan. Karena kalau diperturutkan sibuk ini, tidak akan berhenti. Pergi ke sana, pergi kemari, pergi ke sana, pergi kemari. Kapan baru berhenti nih Pak Ustaz? Sampai malaikat maut datang. Bila Israel datang. Nah, jadi bukan berarti Bapak Ibu selesai masuk kantor begitu pensiun berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak. Ini hanyalah sekedar pindah medan pengabdian. Pengabdian kita sesungguhnya hidup ini adalah sampai mati. Tidak pernah putus dari pengabdian. Tapi sebagai seorang yang beragama, taat beragama, tentu jangan pernah tinggalkan masjid. Kalau yang kemarin waktu sibuk di kantor tidak pernah ke masjid, ibu-ibu mulai ikut pengajian majelis taklim, BKMT, badan kontak majelis taklim, ikuti pengajian sore-sore, ada pengajian, ada arisan dan lain sebagainya, menyibukkan diri. Yang selama ini sudah sibuk, tinggal teruskan saja. Yang tidak pernah, jangan malu untuk memulai. Ada salah satu tokoh masyarakat, ketika istrinya meninggal, ibu-ibu perwiritan di dekat lingkungan komplek mau bawa istrinya ke masjid untuk disolat jenazahkan. Suaminya melarang.
Kata dia, jangan bawa istri saya ke masjid. Tidak usah bawa sholat jenazah di masjid. Kata masyarakat, bagus di masjid lah Pak. Masjid lebih afdal, jamaahnya lebih ramai, lebih 40 orang, sopnya lebih panjang. Dalam hadis Nabi, kalau sopnya lebih banyak, jamaahnya lebih banyak, syufi'ah, maka dia nanti diberikan syafaat. Tidak usah, di rumah aja. Telusur, selidik, cerita punya cerita. Rupanya dia tidak pernah ke masjid. Malu kalau jenazah istrinya dibawa ke masjid. Ini penyakit yang paling mengerikan, namanya PPS. Bukan program pasca sarjana, Post Power Syndrome. Dulu ketika masih PNS, masih di kantor, masih ada jabatan, kalau ke masjid dibentangkan karpet, disambut dengan tola al-badru alaina, dipasangkan baleho, dibukakan pintu, disanjung, dihormati. Begitu tidak ada jabatan, berangkat sendiri, orang cuek, tidak menegur, tidak menyapa. Akhirnya tertekan dia ke dalam, mulai menyesak rasa jantung, napas pun ikut terpengaruh, gula darah pun naik, emosi pun tak stabil. Jadi sebenarnya kita lah yang mengatur diri kita sendiri. Saya kalau tausiah di Jakarta, tausiah di Bandung, tausiah di Garut, disambut orang ramai, ratusan ribuan orang datang menyambut. Tapi saya sadar, dunia berganti, musim berubah. Kalau saya lama-lama begini bisa gila saya. Maka kalau saya pergi ke Pekanbaru, saya jalan sendiri. Saya naik motor sendiri, jalan sendiri. Cari tempat parkir, diusir orang. Jangan parkir situ Pak, sana. Iya tak. Supaya kita membiasakan diri. Karena kalau tidak nanti kita gila hormat, kita gila sanjung. Kalau saya ada urusan-urusan, saya ngantri ikut, supaya merasakan bagaimana rasanya ngantri. Saya belanja ke pasar pagi Arengka, saya bawa, saya belanja. Saya tawar-menawar, saya beli ikan, saya beli sayur. Supaya apa? Supaya kita hidup bersosial, tidak tinggal di menara gading yang tinggi. Ketika jatuh ke bawah, sakitnya luar biasa. Jadi apa yang saya lakukan pribadi untuk diri saya adalah karena saya paling mengerti tentang diri saya. Mana tahu nanti Bapak Ibu jalan ke Pekanbaru, nampak ada orang mirip macam saya, pakai topi, pakai kacamata hitam, pakai masker. Memang boleh tuh. Karena kalau di mana-mana dikawal orang keliling, disetirkan, dibukakan pintu, dibawakan sendal, sampai masanya kita ditinggalkan itu semua, kita akan kehilangan. Jangan pernah ada rasa kepemilikan yang terlalu tinggi. Karena kalau kita punya rasa memiliki yang terlalu tinggi, ketika dia hilang, semakin besar rasa kepemilikan, semakin sakit ketika dia hilang dari diri kita. Boleh untuk buat update status. Jadi kita membiasakan diri untuk bersosialisasi dengan masyarakat biasa. Bapak Ibu kalau ke Pekanbaru saya nyetir sendiri. Kadang-kadang naik sepeda motor, kadang-kadang bawa kendaraan mobil, cari parkir sendiri, sholat di masjid. Tidak selamanya saya jadi khotib khutbah Jumat. Saya sholat mendengarkan orang khutbah, ikut belanja ke pasar. Supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang normal. Walaupun beberapa kali tertangkap juga, dikejar juga minta foto ujung-ujungnya. Sudah pakai topi, sudah pakai masker, sudah pakai kacamata hitam, sudah pakai baju kaos, pakai sendal jepit. Tahu juga dia. Sampai di mobil ketok pintu, Ustaz Somad deh. Saya tanya, kamu kok tahu? Dari cincinnya Pak Ustaz. Jamaah ini kenal sekali. Jadi bagaimana kita jangan kita mau diposisikan orang lain, tapi jadilah diri kita sendiri. Karena kalau kita diposisikan orang lain, pergi ke sana digundang wali kota, pergi sini digundang bupati, pergi ke kantor ini dimuliakan, sampai di sini disanjung tinggi. Akhirnya kita tidak menjadi diri kita sendiri. Dan sampai pada saatnya kita akan jatuhnya sakitnya luar biasa. Semakin tinggi kita, maka semakin terasa jatuh itu sakit. Jadi yang paling penting adalah menyediakan tempat jatuh.
Walaupun tidak selamanya kita jatuh dalam artian, oh Ustadz udah ditinggalkan orang, Ustadz tidak lagi populer, Ustadz tidak lagi terkenal, Ustadz tidak lagi PNS. Kita pada lahirnya tidak bawa apa-apa dan bukan siapa-siapa, maka kita sebenarnya kembali kepada asal. Kita kembali kepada asal. Kita bukan kembali jatuh ke bawah, tidak, kembali kepada asal. Waktu lahir tak ada pakaian, tak ada jabatan, tak ada kekuasaan, tak ada sanjungan, tak ada pujian. Lalu kemudian kalau itu hilang dari diri kita, maka sesungguhnya kita hanya kembali kepada asal. Dan itu semua ada dalam pikiran kita. Jangan ikut alur pikiran orang. Belajar tidak hanya pada sekolah kampus. Apa kata pepatah orang Minangkabau, alam takambang menjadi guru. Alam yang begitu luas kita jadikan guru. Bagaimana kita melihat, kita berjalan, man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia dapat ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Kemudian berikutnya, jangan pernah memutus hubungan dengan orang sekitar. Ini sekarang kita sudah banyak putus hubungan ini. Akibat dari medsos, grup WhatsApp, FB, Instagram, medsos luar biasa. Bapak Ibu selalu ketemu saya. Mungkin ada di antara ibu yang lebih lama jumpa saya daripada jumpa suaminya. Kenapa? Saya nonton ceramah Ustadz terus. Pagi nonton ceramah Ustadz, di kantor nonton ceramah Ustadz, pulang kerja mutar ceramah Ustadz, mau tidur malam dengan ceramah Ustadz, ngigaunya pun nonton ceramah Ustadz. Jadi saya tidak mengharamkan sosial media. YouTube itu bagus, televisi juga tidak salah kalau dia tontonan menjadi tuntunan. Tapi ketika memutuskan hubungan kita dengan manusia, ini bermasalah. Karena sesungguhnya laptop itu tidak ada ruhnya, TV tidak ada ruhnya. Yang ada ruhnya itu manusia. Saya dekat dengan Pak Kadis ini beda rasanya kalau dekat dengan TV. Saya ketemu dengan ibu, ada tegur sapa, apa kabar ibu, sehat? Alhamdulillah Pak Ustadz, mudah-mudahan Ustadz sehat, anaknya soleh, keluarganya sakinah. Lalu kita ucapkan amin. Inilah yang sekarang hilang dengan canggihnya teknologi dan kemoderanan. Dulu kalau pagi-pagi kita belanja ke pasar, kita tanya, ibu ini kangkungnya berapa satu ikat? 1.500, bisa 1.100. Kamu mau nawar apa membunuh? Katanya. Ibu kemarin anaknya yang ikut jualan tahu kemana? Anak saya sekarang di pesantren bu. Oh mudah-mudahan dia jadi penghafal Quran ya. Ya amin. Ada salam, ada kalam, ada tegur, ada sapa, ada tanya. Sekarang dengan canggihnya supermarket, la salam wala kalam. Kita bawa sampai ke kasir, lalu kemudian tidak ada tegur sapa, diambil tet, selesai. Antrian sudah panjang. Ditambah lagi dengan kecanggihan teknologi, hubungan kita. Dulu masih ada arisan. Dulu kalau ada orang akikah anak, kita datang, selamat ya, semoga jadi anak soleh. Sekarang tinggal kirim berita saja, semoga menjadi anak yang soleh. Lalu diaminkan oleh kawan di FB. Amin, 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 amin. Dulu kalau ada yang meninggal kita takziah. Syukur-syukur bisa datang sholat jenazah. Kalau tidak bisa datang ke pemakaman. Tak juga bisa datang ke tahlil malam pertama. Tak juga bisa ketemu di mana kita ucapkan bela sungkawa, mohon maaf saya tak datang. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kita tinggal cari postingannya di Instagram, di FB, di Twitter, langsung kita komen di bawah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu pun tidak kita tulis, hanya kita copy paste dari kiriman orang lain. Betapa sesungguhnya komunikasi kita sudah rusak. Padahal dalam Islam kita diajarkan berkomunikasi, berinteraksi dengan orang satu hari 5 kali. Subuh ketemu, zuhur ketemu, asar jumpa, maghrib bercakap-cakap, isya berdialog.
Kalau tak jumpa 2 kali sholat, ditanya, datang ke rumahnya, mungkin dia sakit. Kalau dia sakit dijenguk, kalau dia meninggal diantarkan jenazahnya. Sekarang sudah putus. Nah, maka sesungguhnya dengan kita tidak lagi begitu aktif di salah satu tempat pengabdian, sesungguhnya kita bisa lebih aktif di tempat yang lain. Saya sempat-sempatkan untuk datang ke acara arisan angkatan IAIN 96. Saya sebelum ke Mesir kuliah di IAIN, Ibu. IAIN Sultan Syarif Qasim Riau, angkatan 96. Setiap bulan saya sempatkan untuk datang. Kenapa? Bertegur sapa, bercerita dengan kawan-kawan. Lalu kemudian kami pula kumpul-kumpul membuat yayasan. Namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Lalu kemudian dengan yayasan kita bersama. Lalu kemudian ada pula orang yang mewakafkan tanah. Kami bangunlah pesantren tahfiz Quran. Untuk mengambil barokah Al-Azhar Kairo, maka dijadikan namanya Nurul Azhar. Tahun lalu terima 25 santri gratis. Tahun ini tambah lagi 25 santri gratis. Untuk apa? Supaya ada aktivitas dan punya kesibukan, supaya pikiran ini memikirkan gimana cara menggaji guru, bagaimana supaya anak-anak ini gratis makanannya, pakaiannya, baju hari rayanya, bagaimana uang sekolahnya. Karena kalau tidak, nanti pikiran ini akan memikirkan yang tidak semestinya untuk dipikirkan dan hanya untuk mubazir saja. Dulu orang yang dipikirkannya anak dia, suaminya, istrinya, itu saja. Zaman sekarang yang dipikirkan orang anak artis, irti artis, suami artis, menantu artis, jadi nikah atau tidak, bagaimana sekarang? Ditonton, infotainment pagi, infotainment siang, infotainment malam. Kalau tidak ditonton, makan tak sedap, tidur tak kenyang. Sudah macam makan obat, pagi, siang, malam. Nauzubillah. Nah, jadi kita buat program-program. Ibu-ibu bisa buat program apapun. Untuk realnya tentu nanti musyawarah bersama. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang bisa kita buat. Tidak ada kata-kata terlambat untuk melakukan suatu aktivitas perbuatan. Ada salah satu produk ayam goreng pakai tepung. Lambangnya orang tua, jenggotnya putih. Saya tidak mau sebut mereknya, takut jadi iklan gratis. Kenapa lambangnya orang tua jenggot putih? Karena dia memulai usaha itu setelah hampir umur 70 tahun. Sekitar lebih kurang 70 tahun. Bolak-balik dia buka usaha, tidak laku, tapi rupanya dibukakan Allah setelah tua. Jadi tidak ada kata-kata terlambat. Terlambat menuntut ilmu. S1 22, S2 25, S3 27. Dalam Islam tidak ada batasan umur. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi kalau ibu baru mau mulai mengaji karena kemarin sibuk di dinas, baru mau mulai ngaji sekarang, tidak ada kata-kata terlambat. Ngaji Iqra yang belum bisa baca Quran, kaji tahsin. Saya tahsin sudah Pak Ustadz, tapi mau yang nawam ada bayati sobahi sikanahawan jahar karas, boleh. Saya mau ngaji lebih tertarik pada kajian tafsir Pak Ustadz. Apalagi kita di Bukit Tinggi di Sumatera Barat, para alim ulamanya banyak sekali, ahli-ahli tafsir, doktor-doktor dari Al-Azhar Kairo Mesir, macam-macam, dari mulai Ustadz awal zaman sampai akhir zaman. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, Ustadz akhir zaman, Ustadz Jel Fathullah, macam-macam, senior-senior saya, pondok-pondok pesantren begitu banyak. Begitu juga dengan ibu-ibu yang dulu mengajarnya di sekolah, lalu sekarang mulai ingin membuat sekolah khusus untuk pendidikan anak-anak atau membuka konseling dan lain sebagainya. Tapi Pak Ustadz, kalau kami yang buat, gimana cara supaya dikenal orang? Nanti saya buatkan video endorse-nya. Hubungi putra beliau, tim Ustadz Somad di Sumatera Barat. Jadi jadwal saya di seluruh Sumatera Barat itu beliau yang mengatur. Hubungi beliau. Dulu janji Ustadz Somad, katanya kalau buka lembaga pendidikan, kalau buka lembaga ekonomi keumatan, katanya dia mau endorse. Buatkan kalimatnya. Buatkan kalimatnya, nomor handphonenya, alamatnya.
Ambo tinggal mengendorse saja. Anda ingin mendapatkan kerupuk Sanjay? Hubungi nomor kontak berikut ini. Anda ingin mendapatkan randang nan luar biasa bisa dibawa ke tanah suci Makkah tidak basi hingga 3 bulan? Hubungi nomor kontak berikut ini. Anda khawatir anak-anak Anda buta huruf Al-Quran, bingung mendapatkan guru yang terlatih? Ini adalah guru yang sudah berpengalaman 41 tahun lamanya. Daftarkan anak Anda segera. Cahaya Al-Quran secepatnya. Selamatkan anak kita dari sekuler, dari liberal, dari ateis, dari agnostik, dari komunis. Lembaga pendidikan agama, TK Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran. Dari mulai produk keumatan sampai pendidikan, jangan sampai mati langkah. Macam main catur. Kalau sampai mati langkah, itu artinya kita sudah mati duluan sebelum malaikat maut datang. Tapi orang Minangkabau tak pernah mati langkah. Kemanapun kita pergi, selalu berjumpa dengan orang Minang. Naik pesawat saya 1 jam 40 menit sampai ke Jakarta. Dari Jakarta menunggu malam naik pesawat jam 2 menuju Papua. Sampai di Papua mendarat, berhenti, turun. Begitu mau naik mobil, ada orang ngetuk kaca, begitu dibuka, Buya, ambo dari ambo orang awak Buya. Dalam hati orang awak sudah isi dunia. Tidak ada istilah patah semangat, tak ada mati langkah, tak ada putus asa. Kenapa? Karena mereka selalu dinamis dalam hal berpikir. Jadi sebenarnya ketika saya diberita untuk memberikan materi ini sebenarnya majaitik beranang. Ini adalah orang-orang yang sudah punya program, hanya saja kita lebih banyak pada share-nya. Jadi tadi sebelum saya menyampaikan, saya lihat jam 8.20, saya sampaikan materi sampai jam 9 sebagai muqaddimah dialog kita. 40 menit saya sampaikan materi, selebihnya nanti kita akan dialog interaktif. Bapak Ibu tanyonan bisa ambo jawab, saya jawab. Yang tidak bisa ambo jawab, ambo tulis, lah siap menulisnya. Nanti ambo buatkan jawabannya di Pekanbaru. Ndak basuo, ndak baas, sebab nanti kami akan upload ke channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup baru berakhir ketika malaikat maut datang mencabut nyawa dan ruh kita keluar dari jasad. Lisan kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barulah di situ kita pensiun. Hidup 2 kali. Hidup yang pertama beramal, hidup yang kedua mempertanggungjawabkan segala amal. Jadi kalaulah pensiun itu setelah mati, maka sesungguhnya tidak ada jaminan bahwa yang berbicara ini duluan atau Bapak Ibu duluan. Berapa banyak orang yang divonis dokter mati, tidak mati-mati, malah dokternya mati duluan. Berapa banyak orang yang berprinsip 4 sehat, 5 sempurna, jogging dan olahraga, main futsal, badan sehat. Habis jogging mati. Berapa banyak orang yang hidup sehat walafiat. Jadi memang akidah kita ditanamkan betul-betul. Kalau tidak mati, kata Allah, tidak mati. Semua orang mengatakan kita mati, tak mati. Saya ini berapa banyak orang mengatakan mati. Buya jangan terima banyak-banyak ceramah, ambo caliak buya kalau dah kek mati gitu. Lakurui karyang ambo caliak gitu. Sampai hari ini alhamdulillah sehat walafiat. Berkat doa Bapak Ibu semua sekalian, insyaallah. Oleh sebab itu, maka kita tetap beraktivitas. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Sering-sering ketemuan, buat acara arisan. Karena dengan bertemu dengan orang itu muncul ide-ide. Tapi kalau dengan orang ini hanya membuat sakit hati, kita tidak putuskan silaturahim, hanya kita jaga jarak saja. Karena kalau berbicara dengan orang yang ngomongnya terlalu tinggi terus, naik terus, sasak anggo awak dibuatnya. Saya ini ibarat naik sepeda motor kap 70, nyantai. Jadi kalau jumpa saya orang yang lari 120, tinggi saja ngomongnya. Nah, itu saya bilang, kau pergilah duluan. Saya maunya inilah kemampuan saya. La yukallifullahu nafsan illa
usaha. Allah tidak memberikan kita lebih daripada kemampuan kita. Ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah yang ambo risaukan, risau anakku buya, bukan masalah kerja, bukan masalah aktivitas, iko masalah pendapatan berkurang kok buya. Kita ini kan sebenarnya hidup ini cuma dua, makan pakai. Orang yang kaya-kaya banyak duit, berpenghasilan 1 miliar 1 bulan, itu pun sebatas makan pakai. Sekaya-kayanya orang paling banyak 3 lapis. Saya ini cuma 3 lapis. Lapis dalam singlet, lapis luar koko, lapis yang terakhir sorban. Cuma 3 lapis. Kalau ada orang sampai pakai 5 lapis, itu bukan kaya, damam. Sakitnya. Makan pun begitu juga. Enak betul makan ini. Masakan Padang, Minang Maimbau. Enak betul, tambuh sekali. Tambuh 2 kali, paling banyak 3 kali. Kalau sampai ada orang tambuh sampai 10 kali, itu bukan kaya, itu ususnya bolong berlubang. Jadi hidup ini sebatas makan pakai. Hanya saja kita menengok, ini rumahnya besar, mobilnya mewah, sebatas makan pakai. Berapa banyak orang kaya tak bisa makan? Dihidangkan semuanya. Saya menengok dengan mata kepala saya sendiri. Udang galah gadang-gadang, kepiting ada, daging ada. Begitu dipersilakan makan, rupanya hidangannya alun tibo. Bapak enggak makan, makanan saya belum datang. Begitu datang, rebus kentang pakai garam. Rebus kentang tak pakai garam. Mohon maaf kalau sudah ada bapak ibu yang makan itu, jangan tersinggung pula. Kolesterol, gula darah, asam urat, jantung koroner, diabetes mellitus. Jadi sebenarnya semakin tinggi usia kita, sebenarnya kebutuhan kita tidak terlalu banyak. Hanya saja pikiran kita terlalu banyak. Kita mau menikahkan anak, mau menyekolahkan anak, anak sudah punya anak, cucu itu pula mau kita sekolahkan. Padahal sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Kita memikirkan yang tak perlu kita pikirkan. Allah marah sama kita. Ini namanya mubazir pemikiran. Sayang pada anak boleh, tapi terlampau sayang pada anak sampai menyusahkan hati. Ingat, kalau kita mati, anak belum tentu ingat ke kita. Yang ingat ke kita hanyalah anak yang soleh. Sayang kepada cucu sampai tak ke masjid, sayang kepada cucu sampai tak ikut pengajian. Ingat bahwa kalau kita mati, cucu tak ikut. Dia hanya ikut menikmati harta warisan kita. Tapi jangan gara-gara ini tak sayang ke cucu. Ustadz provokator ini merusak kasih sayang saya ke cucu. Nah, saya hanya ingin kita memberikan porsi sayang sesuai dengan kadar yang semestinya. Lebih daripada itu, maka sesungguhnya kita tidak adil. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makan secukupnya, minum secukupnya. Rajin puasa sunat, bagus. Coba ingat-ingat, kalau ibu punya anak 3, maka sesungguhnya ibu meninggalkan puasa berapa kali? Saat mengandung dia tak puasa 30 hari. Menyusukan di tahun pertama tak puasa 30 hari. Menyusukan tahun kedua 2 tahun tak puasa 30 hari. 1 anak puasa ibu tinggal 90 hari. Mau diqadha, sibuk perjalanan luar dinas, mengajar, rapat, masuk kantor. Sekaranglah masanya mengganti itu dengan banyak-banyak puasa sunat. Itu kan perempuan Pak Ustadz. Rupanya bapak-bapak tak ada tinggal puasanya. Bapak selama kerja memang tak pernah puasa Pak Ustadz. Inilah masanya mengqadha puasa yang tinggal-tinggal dulu. Amak ambo umur 71 tahun waktu menikah. Hari Senin habis makan sahur, mau berwudu ke kamar mandi, sakit kepalanya, tak sempat sholat subuh, meninggal. Karena dia tak pernah tinggal puasa Senin Kamis. Saya bilang, waktu aku dalam kandungan mak 30 hari, mak tak puasa. Saat menyusukan 30 hari, tahun kedua 30 hari. Untuk aku aja 90 hari mak tak puasa. Anak mak 2, aku dengan adik. Untuk adik 90 hari mak tak puasa. Bagaimana cara aku menggantinya? Puasa Senin Kamis.
Tapi kalau mak tak sanggup, kasih tahu, ku bayarkan fidyah. Tak pernah tinggal puasa Senin Kamis. Sehat badannya. Bisa masih sanggup naik bis ke Medan dari Pekanbaru untuk Kenduri menyambut bulan suci Ramadan. Tidak pernah sakit. Darahnya normal. Ini semua kesehatan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya beban kita ringan, hanya saja kitalah yang menambah beban yang sebenarnya bukan beban kita. Adapun yang lain-lain, maka sesungguhnya kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Benar berpikir, benar berucap, benar beramal. Salah pikir, salah amal, salah cakap, salah semuanya. Semua berawal dari pikiran. Luruskan pikiran, maka sesungguhnya pembekalan-pembekalan tadi diberikan oleh motivator kita Ustadz Ardi, motivator nasional, punya bisnis luar biasa. Mungkin Bapak dibangkitkan semangatnya, tapi yang diluruskan itu sebenarnya adalah pemikiran tentang menjalani kehidupan. Itu saya kira pengantar dialog kita pada kesempatan ini. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Kadis. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.